dengar seruku. Engkau milikku, sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku, bila hanya dengan sebentar, engkau takkan tahu apalah artinya. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku. Meskipun Yesus tahu beban dan pergumulanmu, sepanjang hari hingga larut malam tiada berhenti. Tapi setiap saat bila kita sibuk, suaranya akan tak terdengar. Mungkin sekarang ini Dia panggil engkau. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku, sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku, bila hanya dengan sebentar, engkau takkan tahu apalah artinya. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku. Yesus tahu beban dan pergumulanmu, sepanjang hari hingga larut malam tiada berhenti. Tapi setiap saat bila kita sibuk, suaranya akan tak terdengar. Mungkin sekarang ini Dia panggil engkau. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku, sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku, bila hanya dengan sebentar, engkau takkan tahu apalah artinya. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku, engkau milikku. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang memuji dan membesarkan nama Tuhan di hari Sabat yang diberkati ini. Kami akan belajar firman Tuhan. Diberkatilah kami, kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian dan menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan kami pelajari. Terima kasih untuk segala berkat dan jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan pada saat ini ditulis oleh T.S. Treasure, dan judul renungan firman Tuhan adalah Hindari Dosa Pasca Trauma. Ayat tema firman Tuhan berbunyi, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Nah, gangguan stres pasca trauma adalah nama klinis yang diberikan kepada sindrom yang kita lihat ketika mereka yang hidup dalam krisis menderita perubahan sistem saraf secara permanen yang terus menghancurkan penderitanya lama setelah peluru-peluru perusaknya telah berhenti ditembakkan. Nah, Jack adalah tipikal veteran Vietnam tahun 80-an. Rambut sebahu, memerangi kelelahan dan sepatu bot, tatapan lebar dan sangat waspada
peningkatan reaksi keterkejutan terhadap suara keras, tidak bisa duduk diam, isolasi sosial. Nah, dia sudah melalui program pengobatan alkohol dan tetap sadar selama 3 tahun. Kemudian, pada peringatan TED 1968, ketika kompleks rumahnya diserbu oleh Fit Chong dan teman-temannya terbunuh, dia kambuh lagi karena minum hingga hampir tidak sadar lagi. Berharap hal itu akan membunuhnya dan membunuh akan ingatannya. Nah, sekarang 2 minggu kemudian dia terus merasa ingin bunuh diri. Jadi dia datang menemui saya. Ia membahas secara detail tentang kehilangan sahabatnya yang meninggal dalam pelukannya, kehancuran yang mereka timbulkan di sebuah desa yang dikenal sebagai pelabuhan utara militer Vietnam, dan penembakannya terhadap seorang gadis kecil yang mengenakan ransel penuh amunisi yang berlari menuju sekelompok tentara musuh. Nah, dia kadang-kadang terisak tak terkendali, berbagi rasa bersalah, kecemasan, kemarahan, dan rasa sakit. Diajari untuk membenci dan menghancurkan manusia, dan mengalami sendiri suasana pertempuran yang mengerikan, telah melukainya seumur hidup. Dia menghindari kontak dengan sebagian besar masyarakat. Dia tinggal di gubuk terpencil dekat pegunungan, dan tidak bisa bekerja selama 7 tahun terakhir. Dia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan cek kecil yang diterimanya. Nah, saya bersikeras agar dia mulai menghadiri Alcoholics Anonymous dan meresepkan obat untuk mengangkat beban depresinya dan membantunya tidur tanpa dibangunkan dengan mimpi buruk yang terasa nyata. Nah, seperti veteran yang terkepung pertempuran, sistem saraf kita juga demikian diubah secara permanen oleh perjumpaan kita dengan dosa. Saat kita berpartisipasi dengan dosa, tidak ada jalan kembali untuk menghapus jejak pada neuron otak kita. Jack tidak punya pilihan pada saat pengalaman tempurnya. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memilih untuk menolak godaan. Dengan kekuatan Tuhan, kita bisa bergerak lebih dekat kepadanya setiap hari dan menutup pintu sedikit lebih rapat terhadap kejahatan. Saudara-saudara, sudahkah Anda berseru kepada Yesus hari ini dan meminta Dia menghapuskan dosa-dosa Anda dan untuk menjauhkan Anda dari godaan? Nah, Yesus adalah satu-satunya jalan keluar untuk menghindari sindrom dosa pasca trauma. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan yang telah kami pelajari, memberikan ketenangan dan kekuatan kepada kami. Seringkali kami terbeban dengan dosa-dosa dan pelanggaran kami di masa yang lalu. Tapi terima kasih, Tuhan mengampuni kami, dan Tuhan menolong kami, sehingga Tuhan menjauhkan kami dari segala dosa, dari segala pelanggaran, menghapuskan dosa-dosa kami, mengampuni kami, dan menjadikan kami baru. Nah, di hari yang baru ini, di hari Sabat ini, kami yakin dan percaya, berkat-berkat melimpah akan menjadi bagian kami semua. Diberkatilah semua yang sudah beribadah bersama-sama pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semua.